Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari, rahayu, rahayu, rahayu. Oke teman-teman, jadi saat ini saya berada di desa Manilo ya, atau Menilo, yang ikut kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dan di kesempatan kali ini kita akan mencoba mereview sebuah tempat sejarah pada era perwalian atau Wali Songo ya, di mana tempat ini dulu merupakan pertapaan Belanda Lokajaya atau Raden Said yang lebih dikenal dengan Sunan Kalijaga. Dan di tempat ini Raden Said menerima atau diangkat menjadi murid Sunan Bonang dengan melalui ujian, yaitu menunggu tongkat Sunan Bonang di pinggir sungai ini ya. Nah, di depan saya ini adalah merupakan sungai kecil yang dimana sungai ini hanya dialiri air ketika musim hujan. Jadi ceritanya Raden Said atau Sunan Kalijaga adalah merupakan putra Adipati Tuban, Adipati Wilwatikta. Dan pada era itu beliau bertentangan dengan misi ayahnya, yang dimana Raden Said adalah memiliki jiwa dermawan yang suka berbagi pada orang miskin atau fakir miskin atau orang yang tidak mampu, namun dengan cara mencuri atau merampok harta orang-orang kaya lalu dibagi-bagikan kepada warga atau orang miskin atau orang yang tidak punya. Dan pada akhir dari petualangannya menjadi Belanda Lokajaya, beliau bertemu dengan Sunan Bonang di tempat ini. Nah, di depan saya ini adalah merupakan sebuah tempat keramat, walaupun sebelumnya tidak pernah ada bangunan, karena bangunan ini bangunan baru ya. Dan diyakini tempat ini punya nilai kesakralan tertentu, atau bagi para peziarah orang supranatural, tempat ini punya kekuatan atau ya nilai gaib yang hingga dibuatlah tempat seperti ini. Hampir mirip seperti makam, namun bukan di sini ya tempat pertapaan Raden Said Sunan Kalijaga. Nah, kita akan menuju ke titik dari tempat beliau menunggu tongkat Sunan Bonang yang ada di sana. Sebelum sampai lokasi ini, saya pernah beranggapan bahwa pertapaan Raden Said itu di pinggir Bengawan ya. Namun ternyata di sini, di sungai kecil yang ikut desa Menilo ya. Nah, di sini teman-teman, jadi di depan saya ini ada pohon seperti pohon apa, sengon ini ya. Ini pohon sengon. Dan dulu sebelum ada pohon sengon ini, di sini ada rumpun bambu yang sekarang sudah tidak ada ya. Mungkin karena mati atau ya karena saking lamanya lapuk dimakan usia. Jadi pohon bambu yang merupakan tongkat dari Sunan Bonang itu dulu ada di sini, di tempat ini. Nah, ceritanya seperti itu. Jadi ketika Raden Said melakukan aksinya membegal atau merampok seorang yang beliau sendiri tidak tahu kalau yang dirampok itu adalah Sunan Bonang. Jadi di tempat ini Raden Said melihat tongkat Sunan Bonang itu ada lapisannya emas, maka diambil atau ditarik gitu ya, sehingga Sunan Bonang terjatuh dan menangis ya. Kalau melihat dari ceritanya seperti itu, kita lihat di film-film ya. Jadi Sunan Bonang terjatuh, menangis. Lalu Raden Said bertanya dalam ya bahasa Jawa seperti kenapa kok menangis ketika saya rampok? Ternyata kenapa kamu mengambil tongkatku yang hanya emasnya hanya lapisan sedikit? Lalu Sunan Bonang menunjuk ke buah pohon aren ya, yang ada pohonnya, dan dilihat oleh Raden Said pohon aren itu berbuah emas teman-teman. Nah, dan ketika dipanjat lalu berubah menjadi aslinya wujud pohon aren, lalu terjatuhlah Raden Said itu. Dan ketika itu Raden Said sadar bahwa yang di depannya itu adalah merupakan orang sakti. Nah, karena melihat kesaktian dari Sunan Bonang itu, maka Raden Said punya rasa atau niat ingin berguru gitu ya di Sunan Bonang. Dan untuk menguji kesetiaan dari Raden Said itu yang dulu merupakan punya nama yang sangat kondang, yaitu Belanda Lokajaya, ditancapkanlah tongkat Sunan Bonang itu di tempat ini, di depan itu, yang sekarang ada ditumbuhi pohon sengon itu ya. Dan sampai kurang lebih 8 tahun Raden Said menunggu. Akhirnya
kembalilah Sunan Bonang dan masih melihat Raden Said duduk bersila dan dirambati akar atau dililit oleh akar di tempat ini sambil memegang tongkat bambu yang bisa atau sudah tumbuh menjadi bambu dan menjadi rumpun bambu. Nah, disitulah akhirnya diangkatlah menjadi murid Sunan Bonang, lalu dinobatkan sebagai wali penutup atau wali songo, yaitu Sunan Kalijaga. Ya, di tempat ini ya. Nah, jadi tempat ini ya dulu merupakan sungai yang lurus menurut sumber folklore dari masyarakat, bahwa ini sungai ini lurus, belum ada jembatan ya. Ini jembatannya masih baru, namun karena ya kesaktian dari wali itu, sungai yang seharusnya lurus itu berbelok arah ya teman-teman, menghindari dari tempat duduknya Raden Said yang ada di depan saya ini. Oke. Jadi di tempat ini, di samping disinilah titik dari pertapaan Sunan Kalijogo, ada tempat lain ya teman-teman, yaitu merupakan petilasan. Kita akan ke sana, kita akan menuju ke petilasan dari Raden Said Sunan Kalijogo, yang sampai sekarang tempat itu masih diuri-uri dan dikeramatkan, serta itu merupakan sebuah punden desa ya teman-teman, punden desa warga desa Manilo ini ya. Kita menuju ke lokasinya. Di sebelah dari punden itu tumbuh pohon ya, mungkin ini pohon randu alas kalau nggak salah, atau pohon apa ya, sangat besar, dan mungkin pohon ini sudah ada dari dulu ya, dari ya ketika Raden Said bertapa, karena kalau melihat dari besar dari pohonnya, ini sangat besar sekali ya teman-teman, dan umurnya ratusan tahun ini kalau nggak salah ini. Ya kita hanya mengira-ngira, namun ya seperti terlihat pohon yang tumbuh di sini sangat besar. Dan di sebelah kanan ini musola. Nah disinilah teman-teman, ini adalah merupakan petilasan dari Sunan Kalijogo, tempat petilasan atau tempat pertapaan Raden Said Sunan Kalijaga ya. Di desa Menilo ya, Soko yang ikut Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dan sekali ini di Gembok ya, di Gembok, dan ini apa ya, coba. Petilasan ya teman-teman. Nah itu ada 2 buah batu yang di dalam dari lubang ini banyak sekali tabur kembang ya, yang menunjukkan bahwa tempat ini memang sering digunakan untuk ritual, dan di sana ada Al-Quran. Ada sumber folklore dari masyarakat juga yang menyebutkan bahwa pernah ada orang yang melakukan ritual ya, atau semedi di sini, dan orang tersebut mendapat atau bertemu dengan sosok misterius ya, yang diduga adalah perwujudan dari Raden Said. Namun ini hanya cerita folklore ya. Untuk kebenarannya juga masih sangat diragukan. Namun ini yang kita terima dari masyarakat atau cerita dari masyarakat. Nah, ini adalah petilasan Raden Said Sunan Kalijogo. Dan setelah melakukan pertapaan itu, akhirnya beliau bertobat, tidak melakukan aksinya lagi, tidak merampok lagi, dan tidak disebut sebagai atau mendapat gelar Brandalu Gajaya, namun sebagai Sunan Kalijogo. Kenapa kok disebut Sunan Kalijogo? Karena sesuai dengan ujian yang diterima dari gurunya, yaitu Sunan Bonang, Raden Said diuji untuk menunggu tongkatnya Sunan Bonang, dan dengan kesetiaannya sampai 8 tahun lebih ya, kurang lebih 8 tahun, sudah sangat teruji bahwa Raden Said memang setia dan benar-benar ingin bertobat dan berguru dengan atau kepada Sunan Bonang. Nah, setelah itu dinobatkanlah menjadi Sunan Kalijogo. Tempat yang sangat bersejarah, yang tentunya kita sangat bangga ya teman-teman, bisa menunjukkan ke teman-teman semuanya. Disinilah dulu wali penutup atau wali songo melakukan pertapaan di pinggir sungai, dan di depan sana itu adalah persawahan. Nah, menurut cerita dari masyarakat, sawah itu dulunya adalah sungai. Jadi sungainya tidak sekecil itu. Sungainya dulu sangat lebar karena proses erosi ya. Tersisalah hanya selebar kurang lebih 2 atau 3 meter ya tadi, dengan kedalaman yang sangat dangkal. Dulunya sangat luas dan dalam gitu. Ceritanya seperti itu. Nah, teman-teman, itulah tadi cerita yang kita gali ya dari masyarakat, dan kita sudah berhasil ke sini di Desa Manilo, Soko Tuban Mojokerto.
yang merupakan sebuah desa atau tempat di mana Raden Said Sunan Kalijaga melakukan pertapaannya di pinggir sungai. Mudah-mudahan tayangan dalam video kali ini bisa menambah wawasan kita dan sejarah perwalian ya, sejarah peradaban pada era Wali Songo. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu narasi yang saya sampaikan maupun tayangan dalam video kali ini, karena sebagai manusia biasa tentunya saya tidak luput dari salah, khilaf maupun lupa. Saya doakan teman-teman semua mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan selamatan dunia sampai akhirat. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah, walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam daya, salam lestari, rahayu, rahayu, rahayu.